Salam jumpa kembali bersama saya Romo Inona PR di meja Komsos, khususnya dalam acara Komsos Traveling. Masih di wilayah Pantura, Pantai Utara di Dekanat Mena, khususnya di Pulau Mena. Ada kegiatan akbar yang sekarang lagi berlangsung sepekan bersama Ngerasa, bersama umat terlebih orang muda di Dekanat Mena. Ada kegiatan berkenaan dengan Hari Raya Hati Kudus Yesus dan bagaimana panitia mengemas acara ini sehingga menarik dan sangat berkesan tentunya. Saya ditemani oleh Bapak Lukas Usmoko pada kesempatan ini. Bapak Lukas, salam jumpa. Selamat. Apa kabar? Baik, Romo. Sehat? Sehat. Sehat ya, ini tentu sangat menggembirakan. Bapak Lukas, sebagai ketua panitia nih, ingin kami tahu dan juga sahabat Komsos ingin tahu. Seperti apa persiapan acara sehingga pelaksanaan kegiatan sepekan kegiatan di tempat ini terlebih menyongsong perayaan Hati Kudus Yesus. Terima kasih Romo Ino. Dan untuk kegiatan menjelang perayaan Hati Kudus Yesus, kita mengawalinya dengan pembentukan panitia. Dalam pembentukan panitia tersebut dilaksanakan di Pusat Dekanat Mena, di Paroki Mena, dengan melibatkan para pastor sedekanat Mena, para suster, frater, dan DPP, DKP, sedekanat Mena. Berarti semua dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan? Semua dilibatkan pada waktu itu. Dan pada akhirnya mereka secara mereka memilih saya untuk menjadi ketua panitia untuk mengurus kegiatan dekanat yang selevel tingkat dekanat Mena ini. Ada protes-protes sedikit, keberatan? Awalnya saya tidak mau karena saya sudah beberapa kali menjadi ketua panitia, hanya mereka katakan tetap memberi tanggung jawab. Itu sudah. Maka itu sudahlah kita urus. Dan pada akhirnya kita memutuskan beberapa hal yang harus beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan pada waktu. Kurang lebih kegiatan-kegiatan apa yang sekarang dilakukan? Kita mulai dari bisa pembukaan proses patung Hati Kudus Yesus. Jadi patung Hati Kudus Yesus ini menjadi kekasan di Dekanat Mena. Itu menjadi kekasan yang dilakukan terus-menerus? Terus-menerus. Apakah masih diingat sejak kapan dimulainya perarakan ini? Perarakan dimulai 2008. Kita sudah mulai perarakan Hati Kudus Yesus, dan Dekanat Mena ini diserahkan kepada perlindungan Hati Kudus Yesus. Jadi di perlindungannya Hati Kudus Yesus, makanya dirayakan terus. Itu 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Lalu apa yang sebenarnya dari panitia itu kemas? Bentuk kemasannya seperti apa untuk acara-acara ini? Kegiatan-kegiatan yang pertama kita prosesi. Jadi prosesi patung Hati Kudus Yesus ini dari paroki ke paroki. Di wilayah Dekanat Mena ini ada 10 paroki. Mulai dari paroki Pono, paroki Santa Maria Bunda Allah Pono, paroki Santo Franciscus Xaverius Fatooni, paroki Hati Kudus Yesus Manomean, paroki Santo Petrus dan Paulus Lurasi, paroki Santo Petrus Canisius Manovi, paroki Antonius Padua Favinesu, Santo Antonius Padua Favinesu, paroki Santo Yohanes Pemane Bakitolas, paroki Santo Yohanes Manamas, paroki Santo Franciscus Xaverius Wini, dan paroki Santa Filomena Mena. Berarti patung ini berarak mengeliling ke 10 paroki ini? Ya, betul, Romo. Lalu ketika ada kegiatan itu bagaimana respon umat ketika diselenggarakan kegiatan 2 tahunan ini? Sejauh yang dilihat seperti apa? Umat di Dekanat Mena ini sangat antusias menerima Hati Kudus Yesus di paroki mereka masing-masing. Hal ini terlihat dari partisipasi umat baik di paroki maupun di tingkat dekanat. Sangat kelihatan kalau tiket patung tiba itu ada perarakan, ada likurai, ada takanan. Itu menjadi rancangan panitia juga? Iya, itu menjadi rancangan kita. Terus bagaimana ketika panitia itu membagi diri dalam seksi-seksi? Apakah semua diberi tugas itu betul-betul menerima dengan sukacita? Mereka sangat bergembira menerima tugas ini dan menjalankannya dengan penuh sukacita. Saya lihat sekali ketika kemarin ada pembukaan, bagaimana mereka ada banyak yang terlibat. Sebenarnya yang menjadi target dari ketua panitia itu apa dari pelaksanaan kegiatan ini? Intinya tujuan dari kegiatan ini sebenarnya mau umat merasakan bagaimana perlindungan Hati Kudus Yesus terhadap umat itu sendiri. Di bawah perlindungan Hati Kudus Yesus,
semua kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan Wah, dan kelihatan sekali kalau ya, dari kemarin saya ya, lihat itu ada orang-orang muda betul. datang juga kegiatan di sini, dan hal menarik itu bagaimana ada pengembangan ekonomi kreatif yang Ya, juga bersesuaian dengan visi misi dari Keuskupan Atambua ini. ya, Sejauh pemahaman ketua itu seperti apa? Apakah sangat penting dari kegiatan kepameran untuk anak-anak muda? ya. Romo ini kegiatan tahun ini kita dedikasikan kepada orang muda Katolik sedekat Mena. Karena menurut kita adalah OMK ini adalah tulang punggung gereja, masa depan gereja saat ini. Dan ke depan mereka akan meneruskan karya-karya pewartaan gereja itu sendiri. Dan dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan termasuk ada pertandingan bola voli putra dan putri, ada ekonomi kreatif, ada stand-stand yang dibuka untuk bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif OMK itu sendiri, berinovasi, berkreasi untuk paling tidak berpikir untuk masa depan mereka. Dan ini menarik, Ya, mereka semua bisa ikut ya, dengan senang hati. betul, Kasih lihat tuh bagaimana di stand itu di setting dengan gaya betul, masing-masing, ya, ada jual-jual. betul, Mungkin ini mau dibantu bagaimana ada mentalitas orang itu ya, dibangkitkan, jangan sampai tidak ada semangat untuk memberdayakan diri sendiri. Sejauh ini yang Bapak lihat seperti apa? Apakah orang muda itu ada sedikit semangat dalam karya di sini? mereka sangat antusias dan semangat. Karena itu untuk menepis anggapan bahwa orang muda ini hanya apatis, Betul. lebih banyak masa bodoh, tidak mau terlibat dalam urusan gereja, untuk mengembangkan diri saja sangat sulit. Maka momen ini penting untuk mereka bisa mengembangkan diri secara lebih baik dengan penuh kreativitas. Iya betul. Ya, Kadang-kadang tanggung juga kalau orang muda itu dibiarkan. ya, Ini menjadi ajang bagaimana mereka juga dilibatkan. ya. Bagaimana untuk pergerakan selanjutnya? Apakah ini betul-betul akan dikemas lebih menarik untuk beberapa tahun ke depan? Ya, kita harapkan, kita sangat mengharapkan setelah ajang ini selesai, dia tidak berakhir di sini mestinya. Di proki-proki harus ditingkatkan di sana, di tingkat proki juga harus adakan kegiatan-kegiatan yang sama, pemberdayaan ekonomi umat, terutama untuk OMK itu sendiri. Jadi tidak semata di sini ketika mereka Ya, hadir dan pulang selesai. ya, Berarti ada ya. kelanjutan-kelanjutan yang sebenarnya itu sangat penting. Kita harapkan di situ. Berarti ada embrio mulai dimunculkan di sini berarti. Seharusnya di sini. Berarti ketua panitia harus kerja ekstra yang memberikan pemahaman baik kepada orang muda. Ya, Karena saya lihat ya. dari auranya memang semangatnya masih muda walaupun sudah berrambut putih ini. Bapak Lukas, Ya. ketika ada pembukaan, sekarang lagi berlanjut kurang lebih sudah 2 hari. Sejauh mana dengan antusiasme dari orang muda sendiri terhadap kegiatan ini? Mereka sangat respect, mereka sangat terlibat, mereka sangat antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini dan karena menurut mereka, saya yakin dan percaya bahwa mereka ini kegiatan-kegiatan yang berguna bagi mereka ke depan, terutama untuk menata kehidupan mereka sebagai orang muda Katolik yang baik, orang muda Katolik yang cerdas dan patut dibanggakan di dekanat ini. Ya betul, karena ini karir-karir gereja dan masa depan Benar, bangsa ya. benar. Tadi sempat singgung dengan Romo Dekan Mena, Ya, katanya akan dilanjutkan 2 tahun ke depan. ya. Saya tanya, apakah nanti sudah bisa menempati gereja yang baru atau tidak nih? Beliau bilang semoga. Apakah ini pembangunannya bagaimana sejauh ini, pembangunan gereja sendiri? Target kita di gereja Proki Mena ini target 3 tahun pembangunan. 2026 itu puji Tuhan kalau berkenan pasti sudah selesai. Dan kita punya mimpi ketika 2026 itu kegiatan yang sama tingkat dekanat Mena, gereja ini sudah terpakai. Semoga. Ya, Ya, dan ini betul-betul ya sekarang lagi dibangun. Tadi sempat disinggung ya. betul. Kata bagaimana umat tuh bertahti-tahti ya, memang ngumpul uang 10.000 per minggu. Ya. Memang ini luar biasa. Siapa tahu teman-teman juga mungkin yang mendengar atau mungkin Ya. hadir lewat medsos, Ya. bisa juga memberi perhatian untuk gereja di Dekanat Meter Levi di Prokimina ini Ya. sendiri. Apakah ke depan itu settingannya, kemasannya akan berubah ataukah masih seperti yang sekarang? Dalam rencana ancang-ancang. Kita
akan membuat peningkatan-peningkatan. Kegiatan yang sama mungkin kita kemas dalam bentuk yang lain misalnya. Ada terlebih lebih baik lagi. Diharapkan supaya ada inovasi baru muncul pada waktu itu 2026 itu. Jadi kita tidak bisa berpatok pada saat ini seperti ini. Mungkin ada hal lain yang bisa kita kembangkan pada waktu itu. Kita akan bicarakan sama-sama. Iya betul, karena tadi sempat disinggung oleh Roma Dekan juga, bagaimana ada program-program menarik seperti ada pembuatan profil Proki. Ya ini berarti memperkenalkan media itu sebagai media untuk bagaimana pewartaan, tapi itu penting sebagai dokumentasi juga. Dan itu dilakukan juga di tahun ini berkenaan dengan hari ulang tahun nanti untuk pelindung dari dekanat ini. Bapak Lukas, sebenarnya Bapak Lukas inginkan apa hasil dari kegiatan tahun ini? Saya sangat mengharapkan, punya mimpi bahwa kegiatan ini terlaksana dengan baik. Hasil yang kita dapat adalah bagaimana membina persaudaraan di antara OMK itu sendiri, sehingga ke depan mereka bisa saling bahu-membahu untuk mengembangkan proki mereka masing-masing, gereja itu sendiri. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka harus sudah mulai terlibat dalam urusan-urusan pastoral di proki mereka masing-masing, di stasi, bahkan di KUB mereka. Pengembangan mental, semangat juang. Memang ini yang menjadi harapan bersama. Dan sahabat Komsos, memang menarik sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Lukas sebagai ketua panitia. Ada output yang perlu sebenarnya dari kegiatan ini. Bagaimana menciptakan karya-karya muda yang lebih inovatif, lebih kreatif, dan juga harus militan juga Bapak Lukas. Harus militan nih. Kalau tidak, wah, kalau di dalam dunia sekarang kalau diombang-ambing langsung suruh dan langsung tenggelam, wah ini bahaya. Berarti menciptakan karya-karya militan seperti itu. Sangat setuju. Karena OMK saat ini jangan menjadi OMK yang sontoloyo. Atau kurang harusnya harus fight. Fighter ya. Dia harus pokoknya harus kerja keras untuk mengembangkan dirinya paling tidak. Karena orang katakan kalau kita dirinya sudah berkembang secara baik, maka yang lain pasti juga akan mengikutinya, akan melaksanakannya dengan baik pula. Dan saya percaya itu ketika kegiatan ini akan selesai, pasti ada hal-hal baru yang akan terjadi pada waktu itu. Ya, itu mungkin menjadi harapan kita juga. Ya, benar sekali. Mereka harus militan, mereka harus menjadi kader-kader muda yang handal, yang kuat, karena ketahanan iman saat ini harus dipertanggungjawabkan secara moral, secara etika, dan lain-lain. Iya betul, ini menjadi harapan bersama. Dan sahabat Komsos, memang menarik sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Lukas, bagaimana kita membangkitkan orang muda yang betul-betul punya satu gerakan yang luar biasa, terlebih untuk bagaimana mengembangkan dirinya sendiri untuk kepentingan gereja dan juga kepentingan bangsa. Bapak Lukas, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu, dan terima kasih Romain. Harapankan semoga kegiatan ini berhasil dan sukses. Berhasil, sukses, dan membanggakan orang muda. Terlebih bagaimana ini menjadi kekuatan bersama kalau ada kerjasama. Dan terima kasih sekali lagi Bapak Lukas sudah berkenan hadir di meja Komsos. Terima kasih banyak. Semoga tetap sehat dan sukses selalu. Saat Komsos, memang menarik sekali bagaimana sharing bersambung rasa pada kesempatan ini. Kegiatan ini harus punya hasil. Kata Ketua Panitia Bapak Lukas, kalau bisa kegiatan ini membuat orang muda makin potensial, mengembangkan diri, kemampuan, bakat, sehingga mereka betul-betul menjadi generasi muda yang hidup, yang cerdas, dan juga mandiri, mampu berdiri di atas kaki sendiri untuk kepentingan gereja dan bangsa. Kita akan jumpa di lain kesempatan, dan sukses, salam kompak, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Lukas, terima kasih banyak ya.